Selamat sore sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada sore kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, baik di Facebook, di YouTube, dan di WA. Pertanyaannya begini, Mas, kenapa perempelan tunas itu dilakukan pada tanaman cabai dan apa bedanya gitu? Bagi saya begini ya, sobat petani, kenapa saya melakukan perempelan pada tanaman cabai itu diperlukan? Nah, perempelan pada tunas tanaman cabai, sobat petani, merupakan salah satu faktor tentang penting sebagai pendukung agar cepat menghasilkan bunga ya sobat petani ya. Nah, seperti ini saya melakukan perempelan seperti ini perempelannya sobat ya. Saya hanya memproduksikan tunas yang produktif, yaitu tunas cabang Y ya. Nah, hal ini bukan tanpa alasan sobat petani, sebab perempelan ini akan merangsang tunas pucuk untuk segera menghasilkan buah ya sobat petani ya. Nah, teknik perempelan pada semua jenis cabai pada dasarnya adalah sama sobat petani, baik untuk cabai merah besar, cabai hijau, dan cabai hibrida atau varietas lainnya sobat. Jadi perempelan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko serangan penyakit dan memperkokoh tanaman dan mengoptimalkan sinar matahari ya sobat petani. Jadi jika perempelan kita lakukan akan menghasilkan buah yang sangat bagus dan berkualitas dan bobot buah yang sangat berat sekali gitu. Jadi kalau untuk pemupukan, kalau kita pelihara tunas, dia akan terbagi gitu unsur hara dan pemupukan yang kita lakukan ya sobat petani. Nah, seperti contoh yang di bawah ini ya sobat petani ya. Nah, gini ya, cabang-cabang tunas yang dipangkas adalah cabang-cabang tunas di bawah Y ya sobat ya. Nah, sekali lagi hal ini bertujuan agar pada fase ini tanaman supaya lebih fokus memproduksi buah ya sobat ya. Jadi dia fokusnya ke buah gitu, daripada memproduksi cabang tunas gitu ya sobat ya. Jadi lebih fokus ke buah dia pupuknya gitu. Jadi ini kan ada luka bekas pemangkasan, jadi disemprot dengan fungisida seperti Prepicur, itu nitrogen ya sobat ya, atau bakterisida ya, seperti baktoksin ya, atau larutan silika. Jadi gitu ya sobat ya. Karena pemangkasan ini dia sangat rentan terhadap jamur juga. Jadi menurut saya dia sangat bagus untuk buah. Jadi memproduksi buah itu dia sangat bagus gitu. Nah, seperti ini pemangkasannya. Jadi sobat petani jangan mengharapkan kalau cabang yang tidak produktif ini kita hidupkan, nanti dia akan menghasilkan buah yang tidak maksimal ya sobat ya. Nah, seperti ini. Ini pemangkasannya sudah saya lakukan ya seperti ini. Jadi dia fokus ke buah lagi gitu. Jadi gimana kita caranya menjaga buah ini agar bagus, tidak
rentan hama gitu ya. Nah seperti ini kita harus mengoptimalkan sinar matahari, itu yang pertama ya. Ini coba kita lihat ya sobat ya, masih kecil-kecil, alhamdulillah lengket ya. Ini kemarin udah saya upload ke Facebook bagaimana cara pemupukan agar bunga buah cabai lengket ya, seperti ini. Nah masih kecil-kecil, ini udah usia 51 hari ya. Ini dia buahnya, masih sekitar 1 bulan lagi perkembangannya untuk bunga dan putik-putik pada tanaman cabai ini ya sobat ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau bagi teman-teman yang menghidupkan cabang Y, lebih gampang merawatnya daripada kita melakukan atau menghidupkan cabang yang tidak produktif. Nah cabang yang tidak produktif itu seperti ini ya sobat ya. Kebanyakan petani menghidupkan seperti ini, ada juga saya hidupkan di sini, itu sekitar 2 cabang atau 3 cabang ya sobat ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Ada juga yang menghidupkan seperti ini. Ini sengaja saya lakukan hanya untuk percontohan ya sobat ya. Jadi saya lakukan seperti ini karena banyak hal yang harus kita ketahui tentang tanaman cabai kita. Kelemahannya ya, kelemahannya yang seperti ini ya sobat ya. Kelemahannya yang pertama, perawatannya harus ekstra ya. Jadi jangan pernah mangkir kalau masalah penyemprotan insektisida atau penyemprotan fungisida gitu. Jangan pernah mangkir ya sobat ya. Karena juga kalau kita menghidupkan cabang seperti ini, kalau sinar matahari itu tidak optimal masuknya ke batang dan daun gitu. Jadi kalau penyemprotannya nanti ini daun-daunnya penuh, batangnya terlalu banyak, terlalu rimbun, nanti insektisida yang kita lakukan itu tidak terlalu masuk gitu, tidak kena semuanya gitu. Jadi lebih baik kita pangkas cabang daripada kita menghidupkan cabang gitu ya. Seperti ini ya sobat ya. Jadi menurut saya lebih baik kita membuang tunas yang tidak produktif. Oke, nah seperti ini. Ini Camka Super Baja ya sobat ya. Nah kalau kayak gini kan matahari tidak optimal masuknya ya. Dan apapun yang kita lakukan untuk penyemprotan, dia tidak akan optimal juga masuknya ke tanaman kita gitu. Jadi lebih baik kita buang, kita pangkas gitu. Nah, seperti ini gitu. Ya seperti ini. Nah ini buah-buahnya udah usia 50 hari, tapi masih banyak buah ini sobat. Coba lihat di sini, masih kecil-kecil ya. Nah seperti ini. Nah begitulah tips dari saya untuk teman-teman sahabat petani. Saya pun minta maaf kalau ada kekurangan, karena kita sama-sama kita tahu, karena teori dengan praktek itu pasti hasilnya berbeda. Jadi saya serahkan kepada sobat petani, bagi teman-teman yang menghidupkan cabang di bawah cabang Y, itu untuk perawatannya harus optimal ya, harus ekstra gitu ya. Nah, harus ekstra. Jadi begitulah solusi saya bagi teman-teman yang bertani cabai. Mohon maaf jika ada saya kekurangan, dan saya pun juga pemula. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mempraktekkan sendiri apa yang kita tahu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang tidak tahu menjadi tahu. Oke sobat petani. Oke, terima kasih
Sahabat petani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.